kemudian saya. Nah, lalu kemudian bab 6, bab 5 ya, bab 5 itu sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Ya, sasaran itu sebenarnya apa sih yang hendak dicapai dalam naskah akademik ini gitu kan. Kemudian arah pengaturannya itu mau kemana? Membuat contoh kalau seumpama konteksnya adalah Undang-Undang Pilkada ingin menciptakan badan peradilan khusus untuk sengketa pemilihan kepala daerah, ya arahnya untuk kemudian memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan efektif dan efisien ya. Jadi proses peradilan betul-betul proses peradilan yang memang khusus menangani sengketa pilkada, itu contohnya. Jangkauan itu adalah kira-kira undang-undang yang teman-teman buat ini menjangkau siapa ya. Contoh kalau kemudian teman-teman membuat RUU tentang RUU tentang perseroan terbatas, ya jangkauan dari undang-undang itu hanyalah setiap orang yang hendak mendirikan perseroan terbatas atau perseroan terbatas yang sudah mendapatkan badan hukum gitu kan. Kalau kemudian undang-undang pemilu itu berarti jangkauannya adalah semua warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan gitu. Kalau kemudian undang-undang tentang MK ya jangkauannya adalah hakim Mahkamah Konstitusi serta kemudian orang yang bekerja di MK dan orang yang berperkara di MK. Jadi jangkauan itu adalah kira-kira impact dari regulasi yang teman-teman buat ini berdampak ke siapa saja. Ya, itu adalah jangkauan. Kemudian ruang lingkup materi muatan itu adalah materi muatannya nanti ngomong tentang apa saja. Nah, jadi kira-kira solusi yang teman-teman tawarkan dalam rancangan undang-undang itu seperti apa? Itu adalah ruang lingkup materi muatan. Kemudian bab 6 adalah penutup yang isinya kesimpulan dan saran ya. Saya pikir teman-teman sudah paham apa itu kesimpulan dan apa itu saran. Baik, kita langsung saja. Saya ingin share screen, bisa nggak ini? Bisa, minta tolong biar bisa share screen. Udah ya ini ya? Bisa ya? bisa. Oh, belum bisa, masih disable. Caranya gimana, Pak? Di security itu ada enable partisipan to share screen yang di security. Ya, sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, ini adalah materi hari ini ya, pengantar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Ini ada di lampiran nomor 2, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dan ini kita sudah mulai masuk ke teknis ya. Oke. Dasar hukumnya apa ya? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya, kitab sucinya mata kuliah ini ya sebenarnya. Di dasar hukumnya pemberlakuan atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 ya. Jadi ini sudah teman-teman, nanti teman saya share saja nggak apa-apa. Tapi intinya adalah bahwa kemudian proses penyusunan peraturan perundang-undangan ini ada perubahan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 ya. Yang awalnya itu ada 263 butir, kemudian di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ada 284 butir. Ya, cukup banyak sekali perubahannya. Nah, ini saya lewati saja karena ini nanti terlalu teoritis ya. Nah, ini aja langsung ke sistematikanya ya. Nah, sistematika dalam rancangan undang-undang nantinya ya. Kemarin kita sudah bicara naskah akademik, hari ini kita bicara rancangan undang-undangnya atau yang nantinya masuk ke dalam lampiran teman-teman buat ya. Untuk bab 1 ya, bab 1 dalam sebuah rancangan undang-undang itu, dia mencakup yang pertama adalah judul. Ya. Nah, contoh kalau teman-teman nantinya membuat undang-undang tentang minerba, ya berarti judulnya Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara.
Kalau teman-teman buat judulnya undang-undang tentang pemilu, ya undang-undang tentang pemilihan umum. Saya mohon jangan disingkat ya. Judul undang-undang tidak boleh disingkat, kecuali itu sudah menjadi bahasa yang sifatnya umum. Ya. Jadi undang-undang itu tidak boleh disingkat, kecuali singkatannya itu jauh lebih umum dan jauh lebih dipahami daripada kalau kemudian tidak disingkat. Ya. Kemudian setelah judul, itu adalah pembukaan. Ya. Pastikan kemudian pembukaan itu diawali dengan frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya. Pastikan itu. Ya. Ya, jadi di bawahnya judul undang-undang, contoh undang-undang tentang undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang mineral dan batu bara. Gitu kan. Kemudian judulnya di bawahnya adalah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di bawahnya adalah jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian itu adalah undang-undang, maka kemudian kan berarti adalah Presiden dan DPR. Ya. Kalau kemudian itu adalah peraturan pemerintah, maka ya Presiden Republik Indonesia. Kalau itu kemudian adalah peraturan daerah, maka ya kemudian tergantung lokusnya. Kalau lokusnya di provinsi, berarti gubernur dan DPRD provinsi ya. Provinsi mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Yogyakarta gitu. Kalau kemudian itu adalah perda kabupaten kota, ya tergantung apakah itu kabupaten. Kalau kabupaten adalah bupati dan DPRD, kemudian kalau kota adalah wali kota dan DPRD. Kemudian konsideransi ya, menimbang, kemudian dasar hukumnya, baru kemudian diktumnya. Ya, ini adalah untuk pembukaan ya. Belum masuk ke dalam batang tubuh ya. Nah, batang tubuh nanti setelah pembukaan itu diawali selalu dengan ketentuan umum ya. Ketentuan umum itu adalah gambaran semua definisi yang teman-teman ingin sampaikan dan teman-teman sebutkan hingga berkali-kali dalam undang-undang tersebut. Ya. Saya contohkan seperti ini. Yang dimaksud dengan contoh undang-undang minerba ya, yang dimaksud dengan mineral dan batu bara adalah gitu kan. Yang dimaksud dengan menteri dalam undang-undang ini adalah, jadi teman-teman tidak perlu kemudian contohnya menyebutkan di semua di batang tubuh itu semuanya menyebutkan menteri ESDM gitu kan, menteri yang menangani bidang SDM gitu kan, sumber daya alam ya, bukan sumber daya mineral ya, bukan sumber daya alam. Jadi teman-teman tidak perlu kemudian menyebutkan itu berulang-ulang dalam satu undang-undang. Cukup kemudian sampaikan dalam ketentuan umum saja sesuatu yang kemungkinan akan dilakukan berulang-ulang dan diperlukan penjelasan. Ya. Contoh yang dimaksud dengan partai politik apa? Itu dalam undang-undang partai politik. Contoh yang dimaksud dengan pemilu itu apa? Apa yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP. Ya. Jadi kemudian mulai dari pasal 2 sampai pasal selesai, itu ya tidak akan pernah nyebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu lagi, tapi disebut DKPP. Jadi ketentuan umum itu adalah sesuatu yang kemungkinan akan disebutkan berulang-ulang dalam batang tubuh, dan kemudian dan kemudian teman-teman merasa perlu menjelaskan, cukup dijelaskan sekali saja dalam ketentuan umum. Tidak perlu kemudian dijelaskan berulang kali. Lalu selanjutnya materi pokok yang diatur, ya ketentuan pidana jika diperlukan. Teman-teman sudah membuat arsitektura kan pada pertemuan kedua kemarin. Kemudian ada ketentuan peralihan jika diperlukan ya. Ketentuan peralihan ini apabila kemudian teman-teman membuat lembaga baru, ya membuat lembaga baru, dan sebelum lembaga itu dibentuk kan ada prosesnya. Ya. Contoh kemudian teman-teman ketika dulu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dikeluarkan, ya MK nggak langsung bisa dibentuk, ada prosesnya kan, harus menunggu keputusan presiden terlebih dahulu, harus mencari hakim MK-nya dulu gitu kan. Ketika kemudian proses itu sedang berjalan, kira-kira siapa yang kemudian harus diberikan kewenangan. Nah, itu adalah gunanya aturan peralihan. Teman-teman yang kalau tidak salah ada salah satu tema tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu, ya.
itu pasti ada aturan peralihannya. Kenapa? Karena itu badan baru, ya. Sebelum kemudian badan itu dibentuk secara resmi oleh pemerintah, kira-kira siapa yang berhak untuk menangani kewenangannya itu. Nah, itu kemudian harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman buat ya. Apakah kemudian diberikan pada PT UN contohnya, atau Bawaslu, atau Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi. Nah, itu tergantung dari teman-teman sebagai penyusun naskah akademik. Tapi teman-teman nggak hanya sekedar memilih ya, teman-teman harus menyampaikan argumentasinya kenapa badan itu menjadi badan yang paling relevan untuk menangani kewenangan yang belum diberikan pada badan peradilan khusus. Nah, itu nanti tugas dari teman-teman yang mengerjakan naskah akademik dengan tema tersebut. Kemudian ketentuan penutup ya, saya pikir ini teman-teman juga sudah paham. Kemudian ditutup dengan penutup, penjelasan jika diperlukan ya. Kalau kemudian tidak perlu, tinggal dikasih cukup jelas saja. Kemudian lampiran juga jika diperlukan ya. Teman-teman bisa melihat contoh lampiran itu di Undang-Undang Pemda ya. Lampirannya itu bisa tebelnya ngalahin undang-undangnya. Ya, jadi itu jika diperlukan ya. Tapi kalau nggak diperlukan juga nggak apa-apa. Nah, hal-hal khusus yang kemudian harus teman-teman perhatikan ya. Ya, ada yang pertama adalah pendelegasian kewenangan, kemudian penyidikan, pencabutan, perubahan peraturan undang-undangan, penetapan Perpu menjadi undang-undang, dan pengesahan perjanjian internasional ya. Ini harus teman-teman perhatikan. Nah, terus kemudian ini ragam bahasa peraturan undang-undangan satu persatu. Kemudian ini bab 3, bab 4, ini apa? Bentuk rancangan undang-undang, perjanjian nasional, bentuk RUU perubahan undang-undang, bentuk RUU pencabutan undang-undang. Nanti kita akan bahas satu persatu kalau waktunya sempat, tapi kalau enggak nanti kita bisa lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah kerangka undang-undang ya. Saya pikir teman-teman sudah sering melihat undang-undang, tapi tidak hanya kemudian membaca isinya saja. Oke, saya memaklumi itu ya, karena yang dibutuhkan sebenarnya isinya, pasalnya, bukan kemudian mempelajari bentuknya ya. Nah, ini contohnya rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor dikosongi terlebih dahulu ya dalam rancangan itu, karena ini belum mendapatkan pengesahan. Kemudian tahunnya juga dikosongin. Kemudian tentang, ya ini sudah saya sampaikan tadi, ini adalah judul ya. Kemudian nama undang-undangnya di bawah tentang ya. Jadi nama undang-undangnya itu kemudian ya berada di bawah tentang dan itu tidak huruf kapital semuanya, hanya huruf kapital di awal. Ya, beda dengan undang-undang nomor sekian tahun sekian, kemudian juga tentang dia huruf kapital, tapi kemudian untuk judul undang-undangnya dia huruf kapital hanya di awal kata saja. Teman-teman saya minta untuk memperhatikan. Kemudian dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ini huruf kapital semua. Kemudian jabatan ya, Presiden Republik Indonesia ya, ini contohnya. Ya, ini ada diktum menimbang ya, diktum menimbang bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B perlu ya. Contoh ini saja. Ya. Ketika teman-teman menimbang ini sebenarnya adalah gabungan dari landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis ya. Oh, bukan. Filosofis dan sosiologis ya. Yuridis itu ada pada diktum mengingat ya. Jadi menimbang ini adalah bagaimana kemudian teman-teman menyampaikan dalam naskah akademik itu argumentasi filosofis dan sosiologis dalam diktum menimbang. Saya contohkan adalah ya, undang-undang tentang pemilu ya. Sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan rakyat sebagai wujud cita hukum bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka diperlukan perubahan terhadap undang-undang pemilu yang saat ini berlaku di Indonesia. Itu contoh menimbang. Ya. Sosiologis contohnya kemudian sebagai upaya untuk memastikan rakyat bisa memilih atau bisa menggunakan hak pilihnya dengan optimal dan dengan maksimal. Contohnya seperti itu. Itu pada diktum menimbang. Kemudian diktum mengingat ya, mengingat ini adalah landasan yuridisnya. Kira-kira dasar hukum pembentukan undang-undang itu ada di pasal berapa dalam konstitusi kita gitu kan.
Yang jelas ada di pasal 5 ayat 1 kan, tentang kekuasaan pemerintahan negara gitu. Di pasal 20 ya, tentang kewenangan pembentuk undang-undang antara pemerintah dan DPR gitu kan. Kemudian undang-undang nomor berapa tentang undang-undang yang saat ini berlaku. Contoh kalau undang-undang pemilu, undang-undang nomor berapa ya? 17 nomor 7 tahun 2017 gitu kan. Kalau undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang nomor 32 tahun 2009 ya. Kalau teman-teman ingin merubah undang-undang tersebut, sampaikan undang-undang yang lama dalam diktum mengingat ya. Jangan kemudian tidak disampaikan ya. Ditulis mulai dari konstitusi dasar hukumnya, mulai dari kewenangan presiden sebagai kekuasaan pemerintah negara, tata cara pembentukan undang-undang dalam pasal 20 ayat 1 konstitusi kita, kemudian undang-undang yang lama yang ingin teman-teman rubah. Kalau teman-teman ingin membuat undang, kalau kemudian itu dasarnya adalah putusan MK, maka kemudian itu cantumkan dalam menimbang ya, untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian-sekian gitu kan. Contohnya untuk terkait dengan peradilan khusus itu kan ada instruksi dari putusan Mahkamah Konstitusi juga kan. Kemudian ada amanat dari undang-undang tentang pilkada untuk membentuk peradilan khusus pilkada. Teman-teman sampaikan itu, kalau kemudian itu putusan MK, maka itu masuknya ke diktum menimbang. Kalau itu masuknya adalah sudah amanat undang-undang, maka itu masukkan dalam diktum mengingat ya. Jadi teman-teman kemudian tolong minta perhatikan bagaimana kemudian mengisi diktum menimbang ini dan juga diktum mengingat ini supaya kemudian tidak tercampur dan tidak terbolak-balik ya. Oke, kemudian ini ya dengan persetujuan bersama ya, ini jabatan yang kemudian pembentuknya ya. DPR RI dan Presiden Republik Indonesia ya, memutuskan ya. Menetapkan undang-undang tentang ya di judul undang-undangnya, kemudian bab 1 pasal 1 yang dimaksud dengan dalam ini kan pasal 1 dalam yang dimaksud dengan ini adalah ketentuan umum ya. Ya, jadi apa yang kemudian menjadi definisi dalam semua regulasi yang kemudian teman-teman buat itu masuknya dalam ketentuan umum ya. Pastikan kemudian tidak ada yang terlewat ya ketentuan umumnya ini. Teman-teman saya minta untuk memperhatikan hal tersebut. Oke, kemudian ini agar setiap ini bagian penutup ya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal, dikosongin aja nggak apa-apa, Presiden Republik Indonesia, tanda tangan nama, diundangkan di Jakarta pada tanggal, dikosongin aja, kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanda tangan nama, dan lembaran negara Republik Indonesia tahun titik-titik nomor titik-titik ya. Ini kemudian adalah format baku ya. Jadi saya minta untuk kemudian tidak diedit dengan edit apapun ya, karena ini format baku dalam pengundangan ya. Kalau ini rancangan perda, saya pikir sama, saya lewatin saja nggak apa-apa. Nah ini judul ya. Setiap peraturan perundang-undangan harus diberi judul ya. Jangan kemudian nggak ada judulnya atau judulnya abstrak, jangan ya. Yang kedua, judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, atau penetapan dan nama peraturan perundang-undangan ya. Ya, kalau itu adalah undang-undang, ya tulis saja undang-undang. Kalau itu adalah peraturan daerah, tulis peraturan daerah. Kemudian nomornya nomor berapa, kemudian tahun pengundangannya, ya nomor 5 tahun 2014 contohnya. Kemudian atau penetapan dan nama peraturan perundang-undangannya ya. Jadi atau penetapan. Kalau penetapan itu kan kalau seumpama kemudian Perpu ya, Perpu untuk menjadi undang-undang kan dia tidak perlu pengesahan lagi. Ya. Penetapan dari DPR saja sudah cukup. Jadi kalau seumpama kemudian kalau seumpama kemudian kalau seumpama Perpu maka tidak ada pengundangan tapi adalah penetapan ya. Itu teman-teman saya minta sudah memperhatikan. Ini kan sebenarnya sudah masuk, ini ilmu perundang-undangan kalau tidak salah ya, tentang tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri dengan tanda baca ya. Nah, kemudian ini nama peraturan perundang-undangannya dibuat secara singkat dapat berupa satu kata atau frase, tapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan ya. Tidak boleh disertai dengan singkatan dari nama peraturan yang bersangkutan ya. Contoh,
Undang-Undang nomor sekian tahun sekian tentang Mahkamah Konstitusi di dalam kurung MK. Nggak usah, ya, cukup Mahkamah Konstitusi saja. Atau ini contoh Perda Kota nomor sekian tahun sekian tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tidak perlu, ya. Cukup cukup kata-katanya saja, tapi tidak perlu disingkat, ya. Nah, ini tidak menggunakan akronim dari nama peraturan yang bersangkutan. Ya, ini juga nggak bisa. Tadi singkatan juga nggak boleh, akronim juga tidak perlu, ya. Contoh ini Undang-Undang nomor sekian tahun sekian tentang program legislasi nasional dalam kurung prolegnas. Tidak perlu kemudian dikasih dalam kurung prolegnas. Ya. Ini kalau mau dicantumkan dalam ketentuan umum saja pada pasal 1 yang program legislasi nasional yang kemudian disebut dengan prolegnas adalah bla 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 bla, ya. Nah, kalau seumpama ini adalah perubahan terhadap undang-undang yang masih berlaku, contoh teman-teman hanya ingin melakukan perubahan terhadap beberapa pasal saja, maka teman-teman bisa mencantumkan kata perubahan atas. Ya. Contoh ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau perubahannya itu sampai 2 kali? Ya, kalau perubahannya sampai 2 kali, maka sampaikan perubahan kedua atas, ya. Jika perubahan telah dilakukan 1 kali, contoh ini, Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian tentang perubahan kedua atas undang-undang partai politik, saya contohkan, ya. Nah, kalau kemudian ini, ya, jika peraturan yang diubah ini punya nama singkat atau peraturan yang diubah dapat menggunakan nama singkat sesuai peraturan yang diubah, ya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian tahun sekian tentang perubahan atas pajak pertambahan nilai tahun 1984, ya. Jadi kalau seumpama kemudian sudah punya nama singkat, ya sebenarnya cukup kemudian dengan nama singkatnya saja, gitu kan. Nah, kalau seumpama ini pencabutan, ya, contoh ini pencabutan undang-undang yang sudah berlaku, maka kemudian tambahkan kata pencabutan, ya, sebelum sebelum undang-undang yang lama kemudian disampaikan, ya. Contoh ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 99 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 63 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Ya. Jadi kalau teman-teman mau mencabut undang-undang, berarti kemudian kan harus dengan undang-undang yang baru, Kak. Nah, pencabutan undang-undang yang lama itu kemudian bisa dengan undang-undang yang baru dengan mencantumkan kata pencabutan dalam judul, ya. Ini untuk Perpu, ya. Pada judul Perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang ditambahkan kata penetapan, ya. Nah, ini contohnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Ya. Kalau tidak salah yang Undang-Undang Ormas yang terbaru itu juga dari Perpu, kan, kalau tidak salah, itu juga judulnya seperti ini. Jadi ada tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang apa itu. Emang agak ribet tapi memang seperti ini formatnya, ya. Jadi saya mohon untuk tetap diikuti. Oke. Ini untuk selanjutnya, ya. Pada judul peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional ditambahkan kata pengesahan, ya, di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan tersebut, ya. Nah, tapi ini ada ketentuannya, ya. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai satu teks resmi, ya. Biasanya untuk perjanjian atau persetujuan yang sifatnya bilateral. Nah, perjanjian atau persetujuan internasional ditulis dalam bahasa Indonesia yang diikuti teks resmi bahasa asing yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanannya. Nah, walaupun kemudian judul perjanjiannya itu adalah Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Philippines on cooperative activities in the field of defense and security, tapi ketika kemudian itu dijadikan undang-undang, maka kemudian judul bahasa Indonesianya itu menjadi judul utamanya. Baru kemudian dikasih tanda kurung dengan huruf miring tentang judul aslinya, ya, judul aslinya atau judul kesepakatan perjanjiannya. Kemudian ini jika bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, ya,
Ya, ini yang sifatnya multilateral biasanya. Kalau kemudian bilateral itu biasanya ada kesepakatan juga dua bahasa kan, bahasa Indonesia dan bahasa negaranya sana. Kalau kemudian multilateral, otomatis kan biasanya menggunakan bahasa Inggris full, ya, tidak menggunakan bahasa Indonesia sama sekali. Maka kemudian ini tinggal ditambahkan kata pengesahan saja. Baru kemudian bahasa Indonesianya dimasukkan dalam tanda kurung, ya. Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, kemudian tanda kurungnya Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik, ya. Kalau bilateral itu kemudian bahasa Indonesianya di awal, baru kemudian dalam tanda kurung itu huruf huruf apa huruf italic ya atau huruf miring itu bahasa Inggrisnya. Kalau kemudian itu adalah multilateral, ya kalau itu multilateral itu berarti kan banyak negara ya, otomatis menggunakan bahasa yang sifatnya bahasa umum, yaitu bahasa Inggris, bahasa internasional, maka itu kemudian ditambahkan redaksi bahasa Inggrisnya ya, kemudian baru dalam kurung itu adalah bahasa Indonesianya, terjemahannya ya. Itu perbedaan antara judul ketika kemudian itu undang-undangnya ada produk dari perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Ya, ada perbedaan ya, sebagaimana diatur dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, kemudian pembukaan itu diawali dengan frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, ditulis huruf kapital semua dan di tengah margin pada pembukaan tiap jenis peraturan ya. Mau kemudian peraturannya adalah undang-undang, mau peraturannya adalah Perpres, PP, kemudian Permen, maupun peraturan yang lainnya, itu harus diawali dengan tulisan frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini adalah etika dasar dalam semua peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian ada produk hukum yang bersifat mengatur, tapi tidak diawali dengan kata dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, ini sudah cacat dalam proses pembentukannya ya. Proses penyusunannya sudah cacat. Kemudian ada jabatannya ya di bawahnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kalau kemudian ini nanti yang tanda tangan di bawah adalah presiden, maka kemudian presiden yang tanda tangan ya bentuknya. Kemudian kalau yang tanda tangan adalah gubernur, berarti gubernur ya yang tanda tangan. Jadi tergantung pada konteks siapa yang menandatangani ya, atau yang mengundangkan nanti itu siapa. Oke, kemudian considerance ya diawali dengan kata menimbang, memuat uraian singkat tentang pokok pikiran yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya suatu peraturan ya. Ya, ini nanti kita akan bahas. Ini menimbang ini berasal dari ini adalah filosofi sosiologis dan yuridis ya. Kalau kemudian ini adalah amanat dari putusan MK, maka kemudian itu ada ya, ada dalam diktum menimbang ya, yuridisnya. Kalau kemudian itu memang tidak ada atau hanya memang berdasarkan pada filosofis dan sosiologis, maka kemudian cukup filosofis dan sosiologis yang dicantumkan dalam diktum menimbang. Yuridis ini bisa kemudian teman-teman cantumkan dalam diktum menimbang, sepanjang kemudian RUU ini adalah menindaklanjuti pertama, RUU ini menindaklanjuti putusan MK, yang kedua RUU ini untuk mengatasi kekosongan hukum. Ya, kalau kemudian dua itu aja, teman-teman bisa mencantumkan itu dalam diktum menimbang. Tapi kalau kemudian itu tidak teman-teman temukan, maka teman-teman cukup mencantumkan landasan filosofis dan sosiologis saja dalam diktum menimbang ya. Jadi teman-teman nanti bisa kemudian memperhatikan ya dalam naskah akademik ini kira-kira ada argumen landasan yuridis terkait dengan putusan MK ataukah kemudian kekosongan hukum enggak itu. Kalau enggak ada berarti teman-teman cukup mencantumkan landasan filosofis dan sosiologis saja dalam sebuah undang-undang ya, rancangan undang-undang nantinya. Nah, jika konsideran ini memuat lebih dari satu pertimbangan, tiap pertimbangan dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, dan antara pertimbangan yang satu dan pertimbangan berikutnya mencerminkan alur pikir yang runtut serta menggambarkan satu sekuen yang runtut ya. Saya contohkan kemudian diawali dengan kata bahwa dan kemudian diakhiri dengan tanda titik koma ya. Ini contoh kalau semua pertimbangannya banyak ya. Terus kemudian runtut ya, mulai dari filosofis dulu, baru kemudian sosiologis, baru kemudian yuridis ya. Tapi kalau cukup pertimbangannya satu ya berarti satu saja cukup, tidak perlu kemudian harus harus ada titik koma, cukup diakhiri dengan tanda titik saja ya. Oke,
Nah, ini untuk konsideran PP ya, dan juga Perpres, itu cukup satu pertimbangan saja. PP dan Perpres tidak perlu kemudian memuat landasan filosofis dan landasan sosiologis ya. Tidak perlu. Cukup satu saja ya. Kira-kira ini adalah amanat dari undang-undang apa ya? Kenapa? Karena PP dan Perpres itu adalah perintah atau peraturan pelaksana dari undang-undang. Saya contohkan ada salah satu Perpres yang ngawur ya. Ini saya contohkan saja. Terlihat nggak di share screen? Belum, Pak. Tidak, Pak. Nah, ini adalah Perpres nomor 68 tahun 2001 ya, yang baru dikeluarkan kemarin oleh Presiden. Peraturan pelaksana itu adalah perintah atau kemudian menjalankan amanat dari undang-undang ya. Kenapa? Karena itu kemudian dia tidak perlu untuk mencantumkan menimbang dengan diktum yang terlalu banyak-banyak ya. Tapi kalau kita melihat dalam diktum menimbang Perpres ini sudah seperti diktumnya undang-undang, bukan diktumnya Perpres ya. Untuk menyelesaikan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dan lain-lain. Ini ada diktum yang biasanya dicantumkan dalam undang-undang, bukan diktum yang dicantumkan dalam peraturan Presiden. Selain itu kita lihat kemudian pada diktum mengingatnya, dia langsung loncat ke Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Perpres dan PP itu adalah peraturan pelaksana yang merupakan perintah pembentukannya itu harus perintah dari undang-undang, bukan dari konstitusi. Ya, ini salah satu contoh peraturan presiden yang baru dikeluarkan oleh pemerintah yang menurut saya agak keliru dalam proses pembentukannya. Ya, dan ini menyalahi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kenapa? Karena peraturan presiden dan peraturan pemerintah ini harus ada amanat dari undang-undang. Harus ada peraturan pelaksana dari undang-undang yang mendelegasikan ataukah kemudian mengatribusikan ya. Kalau atribusi itu kan berarti di perda ya. Tapi bukan atribusi berarti. Harus ada kewenangan yang mendelegasikan. Tapi ternyata kemudian ketika saya melihat pada diktum mengingat, tidak ada kewenangan delegasi dari undang-undang. Yang ada dia loncat langsung dari konstitusi. Nah, kalau loncat dari konstitusi berarti bentuknya ini harusnya adalah undang-undang, bukan peraturan presiden. Ini saya berikan contoh keliru saja ya. Dalam bernegara kita juga sering keliru kok. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Nah, jadi pada umumnya cukup memuat satu pertimbangan saja, berisi uraian mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal ya. Ketentuan pasal dalam undang-undang pasal berapa, nomor berapa. Ini saya kasih contoh kemudian yang benar ya. Nah, saya cari salah satu Perpres dulu. Jadi negara ini ada yang benar, ada yang keliru kok. Tenang aja. Oke, ini contoh yang benar, Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal ya. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Perpres tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres ini menjalankan pasal 77 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ya, teman-teman bisa bandingkan dengan Perpres yang tadi saya share sebelum ini, jelas sangat berbeda sekali kan. Ya. Kemudian diktum mengingatnya clear ya, pasal 4, kemudian Undang-Undang nomor berapa tahun berapa dan Undang-Undang nomor berapa tahun berapa. Ya, dia adalah turunan dari undang-undang atau peraturan pelaksana dari undang-undang. Di mana-mana ya, Perpres dan PP adalah peraturan pelaksana dari undang-undang. Jadi dia tidak bisa kemudian
mendasarkan langsung pada undang-undang dasar, nggak bisa. Ya, dia harus kemudian ada perintah dari undang-undang untuk membentuk PP atau membentuk Perpres untuk menjalankan kewenangan delegasinya. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Dan ini sebenarnya hal yang mendasar ya. Tapi saya nggak tahu kok kemudian pemerintah kadang-kadang ngawur juga. Mungkin waktu kuliah ngantuk malah. Oke, oke selanjutnya. Oke, jika terdapat beberapa pasal dari suatu undang-undang yang mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan PP atau materi dari PP yang akan ditetapkan dapat digabung dalam satu PP ya. Nah, contohnya kemudian ada dua undang-undang yang sama-sama kemudian ingin mengamanatkan untuk dibentuk peraturan pemerintah dan konteksnya sama, itu bisa diatur dalam PP yang berbeda. Ya, dan itu cukup dicantumkan saja dalam diktum menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal sekian dalam undang-undang sekian-sekian dan juga mungkin dalam undang-undang sekian ada dua undang-undang juga nggak apa-apa, atau dalam satu undang-undang ada 2 atau 3 perintah juga nggak apa-apa, tapi itu kemudian silakan teman-teman cantumkan dalam diktum menimbang ya. Itu kalau seumpama ada perintah dalam satu undang-undang ada 2 perintah atau dalam 2 undang-undang mempunyai perintah yang sama. Nah, kemudian dasar hukum ya. Dasar hukum ini diawali dengan kata mengingat ya. Ini sebenarnya standar juga. Dasar hukum ini memuat dasar kewenangan pembuat peraturan dan peraturan yang memerintahkan pembuatan peraturan. Ya, contoh kemudian pasal 5 ayat 1 ya. Dasar kewenangan presiden mengajukan RUU pada DPR pasal 5 ayat 1. Kemudian pasal 5 ayat 2 ini dasar kewenangan presiden menetapkan PP ya. Kemudian pasal 18 ayat 6 ini tentang dasar kewenangan Pemda untuk menetapkan peraturan daerah. Kemudian pasal 20 ayat 1 ini dasar kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang ya. Pasal 21 ayat 1 dasar kewenangan anggota DPR mengajukan usul RUU. Pasal 22D dasar kewenangan DPD mengajukan RUU dan pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 22 ayat 3 dasar kewenangan pembentukan undang-undang pencabutan Perpu. Jadi kalau teman-teman nanti membuat rancangan undang-undang, maka dasarnya adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1 ya. Jadi teman-teman nanti tolong itu untuk pastikan ada dalam diktum mengingat. Kalau kemudian ini terkait dengan masalah daerah dan yang mengusulkan adalah DPD atau DPD ikut terlibat dalam proses penyusunannya, maka teman-teman tambahkan lagi di pasal 22D ya. Ada penambahan di pasal 22D. Ya, jadi pasal 5 terkait dengan kewenangan presiden, kemudian pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22D. Kalau itu terkait dengan masalah daerah ya, atau yang masih menjadi kewenangan dari pemerintah daerah atau kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah ya. Nanti teman-teman bisa lihat di konstitusi apa saja sih yang menjadi kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Oke, kemudian nah, peraturan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan yang tingkatannya atau sama atau yang lebih tinggi ya. Jadi kalau itu mengingat undang-undang, nggak usah mencantumkan peraturan pemerintah ya, nggak perlu. Atau mencantumkan peraturan presiden nggak perlu. Peraturannya yang lebih tinggi. Ya, kalau kemudian itu perda, oke nggak apa-apa, undang-undang dicantumkan ya. Kalau itu kemudian peraturannya adalah undang-undang, maka cukup konstitusi, TAP MPR, dan juga undang-undang saja, atau perpu kalau ada ya. Jadi ada 4 regulasi yang kemudian teman-teman bisa cantumkan nanti ketika membuat rancangan undang-undang. Yang pertama adalah konstitusi, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, dan perpu kalau ada ya. Nah, ini yang selanjutnya peraturan yang akan dicabut dan peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku tidak dapat dijadikan dasar hukum ya. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Kalau kemudian itu mau mencabut peraturannya, maka nggak bisa dijadikan dasar hukum. Tapi kalau cuma mau merubah saja, itu bisa dijadikan dasar hukum. Saya contohkan seperti ini. Nah, saya buka lagi.
Oke, ini contohnya ya. Saya salah screen. Bentar. Oke, ini adalah undang-undang tentang partai politik ya. Karena dia tidak merubah semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, maka kemudian dia mencantumkan di dasar hukumnya adalah tetap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik ya. Ini kalau seumpama kemudian hanya merubah saja tapi tidak mencabutnya. Tapi beda kalau mencabutnya, saya contohkan. Oke, ini adalah undang-undang tentang kewarganegaraan ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dia mencabut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58. Karena kemudian mencabut, dia tidak perlu mencantumkan itu dalam diktum mengingat. Cuman pasal 20, pasal 21, pasal 26, pasal 27, pasal 28B, 28D, ayat 1 dan 4, 28E, 28I, ayat 2, 28C, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tidak mencantumkan undang-undang tentang kewarganegaraan. Ya, kalau seumpama kemudian itu teman-teman berkeinginan untuk mencabut undang-undang yang lama. Ya, jadi tergantung nanti teman-teman mau mencabut atau mau merubah ya. Kalau mencabut berarti kemudian tidak perlu mencantumkan dalam diktum mengingat. Kalau kemudian merubah maka dicantumkan ya. Merubah tapi tidak merubah semuanya ya, merubah sebagian saja. Oke, selanjutnya nih, pencantuman peraturan yang dijadikan dasar hukum harus memperhatikan tata urutan dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapan. Mulai dari tahun yang paling lama sampai tahun yang paling baru ya. Kemudian dasar hukum yang diambil dari UUD ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang relevan, dan diikuti frase Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukumnya bukan UUD tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan judul peraturan yang bersangkutan dan dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara dan tahun lembaran negara yang ditulis di antara tanda baca kurung ya. Ini contohnya pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 39, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5204. Ya, ini format dasar ya, format baku, jadi tidak perlu dirubah-rubah oleh teman-teman. Nah, ini kemudian dasar hukum yang berasal dari peraturan zaman Hindia Belanda ditulis terlebih dahulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli dalam bahasa Belanda disertai dengan nomor Stadsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung ya. Ini contoh ini, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek van Kop Handel, Stadsblad 1847-2023. Ya, ini kalau seumpama kemudian teman-teman ada beberapa dasar hukum yang merupakan peraturan zaman Hindia Belanda ya. Ini contohnya dengan cara seperti ini. Nah, kemudian untuk diktum ya, ini untuk diktum, kata memutuskan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi diakhiri dengan tanda baca titik dua dan diletakkan di tengah margin ya. Contoh kemudian memutuskan. Nah, kalau kemudian menetapkan ya ini kan menetapkan nama peraturan undang-undang yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frase Republik Indonesia dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian pada undang-undang sebelum kata memutuskan dicantumkan frase dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Nah, ini pada diktumnya. Contoh ini kan, dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia memutuskan, menetapkan ya. Jadi setelah kata-kata memutuskan, kemudian dia ikuti dengan kata menetapkan. Nah, kemudian batang tubuh ini dapat dikelompokkan menjadi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana. Ini sudah saya sampaikan tadi di awal. Kemudian pengelompokan materi juga tadi sudah saya sampaikan di awal. Penulisan buku diberi nomor urut, bilangan tingkat, dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital ya.
buku ketiga gitu kan, buku keempat. Ini kalau biasanya terkait dengan undang-undang kodifikasi ya. Jadi contohnya atau undang-undang kompilasi ya. Itu biasanya memang ada buku 1, buku 2, buku 3 gitu kan. Kalau seumpama kemudian itu adalah undang-undang hasil dari kompilasi atau dari kodifikasi. Kemudian bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan di judul ditulis dengan huruf kapital ya. Contoh bab 1 ketentuan umum ya. Contohnya, jadi bab itu dengan bab dan ketentuan umum dengan huruf kapital semuanya, kemudian angkanya dengan angka Romawi ya, teman-teman saya minta untuk perhatikan itu. Kemudian bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf awal kata bagian ya, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali kata partikel yang tidak terletak pada awal frase. Ya. Contoh bagian ke-1 pengangkatan din. Oke, ini contohnya saja. Kemudian paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab, huruf awal kata paragraf, dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase. Ya. Contoh kemudian ini kan paragraf 2, tugas dan wewenang ya. Ya, kemudian selanjutnya pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat hanya memuat satu norma yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Ini contohnya ya pasal 4, kemudian angka 1 dan angka 2 ya. Di contoh teman-teman nanti bisa mempraktekannya. Kemudian jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh, dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi. Ya. Nah, kalau ada rincian, kemudian bisa dijadikan dalam satu kalimat secara utuh, tapi bisa juga kemudian dengan tabulasi atau melakukan list ya. Contoh ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Nah, kalau ditabulasi juga bisa. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Pejabat negara yang lain. Ya. Oke, lanjut. Saya ingin memberikan sedikit, mungkin teman-teman biar kemudian tidak ngantuk ya. Saya ingin teman-teman juga ikut berpikir. Saya buatkan satu contoh untuk kemudian teman-teman kira-kira sejauh ini sudah memahami atau belum. Oke. Minggu kemarin salah satu syarat sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi unsur kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, serta kemudian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum ya. Jadi sesuatu yang kemudian disampaikan dalam penjelasan sebuah undang-undang itu kemudian harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Nah, saya akan berikan contoh saja ini karena ini lagi hot topic ya tentang undang-undang pornografi. Saya ingin nanya ke siapa ini ya. Saya tutup dulu saja mungkin. Apa namanya? Ini saya lihat listnya dulu. Oke, ke Curia dulu, Curia. Halo Curia, dengar suaraku nggak? Dengar, Pak. Coba kamu baca Curia tentang definisi pornografi dalam undang-undang pornografi ini. Bentar, Pak.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ya, Pak. Iya, di ketentuan umum tentang definisi pornografi. Coba kamu baca. Pornografi Iya. adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan dan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oke, kamu baca definisinya ini kira-kira problemnya di mana, Curi? Ada problem nggak dengan definisi pornografi dalam undang-undang ini? Problem gimana ya, Pak? Ya, maksudnya kira-kira kamu menganggap ada hal yang aneh nggak dengan definisi pornografi dalam undang-undang ini? Nggak ada, Pak. Oh ya udah. Coba Afifah, Gimana, Pak? Nah, coba kamu lihat dalam ketentuan umum tentang definisi pornografi ini. Menurut kamu ada sesuatu yang mengganjal nggak tentang definisi pornografi ini? Bentar. Skip. Mungkin antara ada yang double gitu, Pak, definisinya. Gimana maksudnya? Bisa kamu jelaskan nggak? Antara gambar sama sketsa itu kan kalau gimana ya, Pak? Oke ya, aku nanya ke Rizky, yang pakar literasi, melihat kata-kata dalam ketentuan umum menurutmu ini gimana, Rizky? Ketentuan umum dalam definisi pornografi ini. Kalau menurut saya cukup multitafsir ya, Pak. Karena di awal di apa kalimat pertama satu kalimat ya. Di apa bunyi yang awal itu kan gambar, sketsa, ilustrasi dan itu seterusnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum. Ini kayak dua hal yang kontradiktif menurut saya. Apa ya? Yang satunya bicara moralnya, yang satu bicara yang terakhir itu bicara eksploitasinya atau apa ya Pak? Ya itulah pokoknya. Jadi kayak dua hal yang saling multitafsir dan bertentangan satu sama lain gitu Pak. Harusnya kalau kalau apa misal gambar animasi itu ada yang hubungannya sama orang. Kalau kayak gini misalnya kayak kasus-kasus apa dia sendiri nggak tahu kalau video atau sketsanya itu tersebar kemudian dia itu apa akan lebih mudah untuk dihukumi gitu Pak. Oke, Padahal itu baik. bisa diselesaikan di masyarakat itu sendiri. Oke, kita bedah satu pasal ini dulu saja ya. Ini Siap. salah satu pasal yang sebenarnya agak bermasalah memang. Aku mau nanya ke kamu, Riz. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan pornografi itu? Waduh. Agak rumit ya. Grafi itu apa, Riz? Grafi itu kan gambar kayak mudahnya itu ya kayak ilustrasi sesuatu yang dilihat secara dua dimensi gitu Pak. Mudahnya. Kita coba lihat di KPPI ya. Aduh lah ini. Adanya grafis Pak. Nah, kita lihat kan di KPPI, ya grafis itu menulis atau membuat gambar dengan cara atau teknik tertentu,
tulisan atau ilmu tentang bidang tertentu ya. Dalam artian kemudian kalau kita bicara graf pornografi itu harusnya kan kalau mengacu pada pemahaman yang ada dalam apa namanya dalam KPPI ya sebagai dasar hukum dalam pembentukan norma dalam undang-undang, maka kemudian itu hanya bicara terkait dengan tulisan dan juga gambar saja ya. Tapi kemudian dalam pasal ini tiba-tiba menyebut pertunjukan di muka umum ya yang memuat kecabulan dan eksploitasi. Itu yang poin pertama. Yang kedua, apa sih bedanya gambar dengan foto itu sebenarnya? Apa Riz bedanya gambar dengan foto, Riz? Sebenarnya sama aja, Pak. Soalnya foto itu juga bentuk gambaran. Iya, iya. Terus suara dengan bunyi itu bedanya apa? Itu kayaknya anak fisika jago, Pak, bedain. Ya. Jadi memang tentang definisi pornografi ini banyak bermasalah ya. Pertama kemudian tidak bisa menjelaskan perbedaan antara gambar dengan foto. Untuk apa kalau sudah ada gambar, kenapa kemudian mencantumkan foto? Ya. Kemudian ada suara dan juga bunyi. Bedanya suara dengan bunyi itu apa? Nggak jelas kan? Ya. Lalu kemudian animasi dan kartun gitu kan, gambar bergerak ya itu kan semuanya animasi dan kartun gambar bergerak semuanya kan. Ya, jadi banyak sekali kemudian kata-kata yang tidak jelas dan malah membuat bingung orang yang membaca. Kemudian ada kata atau bentuk pesan yang lainnya ya. Bentuk pesan lainnya itu seperti apa? Padahal undang-undang itu harus jelas dan memberikan kepastian hukum ya. Pesan lainnya itu seperti apa? Nah, dalam penjelasan pun tidak dijelaskan yang dimaksud dengan lainnya itu seperti apa. Jangan menggunakan kata yang lainnya dalam sebuah undang-undang itu. Karena itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian adalah berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum. Seperti apa gitu kan. Tidak dijelaskan secara mendetail. Ya, jadi akhirnya kemudian undang-undang pornografi ini banyak diprotes oleh sebagian besar orang ya, terutama orang yang kemudian mengerti tentang ilmu perundang-undangan, karena normanya memang agak abstrak dan bisa multitafsir. Ya, pada akhirnya kan kita ketahui ada beberapa Ariel gitu kan, ada Peter Pan, kemudian yang terakhir adalah siapa? Vanessa Angel gitu kan. Ya karena kemudian ada norma yang tidak jelas dan itu multitafsir ya. Tentang bentuk yang lainnya itu seperti apa. Nah, itu ya adalah salah satu contoh yang kemudian saya minta untuk teman-teman hindari dalam proses pembentukan undang-undang itu nantinya ya. Oke, saya lanjutkan ini untuk intermezzo saja. Oke. Lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Oke, ini kalau seumpama kemudian kumulatif digunakan kata dan ya, kalau kumulatif menggunakan kata dan, kalau kemudian alternatif menggunakan kata atau ya, nantinya teman-teman. Kalau seumpama kemudian itu sifatnya alternatif, mau kumulatif atau kemudian alternatif, biasanya dalam konteks ini biasanya yang untuk sanksi pidana ya, pidana penjara, denda dan atau kurungan. Biasanya itu nanti diberikan kebebasan kepada hakim oleh pembentuk undang-undang ya. Nah, itu nantinya kemudian teman-teman perhatikan kalau itu nanti sifatnya adalah kumulatif dengan kata dan ya, kalau seumpama alternatif dengan kata atau, kalau bisa alternatif dan kumulatif itu bisa kemudian menggunakan kata dan garis miring atau dalam bunyi pasal dalam undang-undang itu. Kemudian tiap rincian ditandai dengan huruf A, B, dan seterusnya ya. Jadi 1, 2 ini contohnya A, B, C. Kemudian setiap rincian harus dapat dibaca dengan sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka, kemudian diawali dengan huruf kecil kecuali untuk nomenklatur tertentu, misal presiden gubernur. Kemudian rincian tidak boleh melebihi 4 tingkat ya. Kalau kemudian lebih 4 tingkat maka dibuat rincian baru. Yang contohkan seperti ini.
Ini nggak ada ya. Oh, nggak ada contohnya ini. Udah nggak apa-apa. Ini ketentuan umum ya. Ketentuan umum diletakkan dalam bab 1 dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan, bab ketentuan umum diletakkan dalam pasal 1. Kalau tidak ada bab 1, maka kemudian langsung pasal 1 ya. Kemudian ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal ya. Frase pembuka berbunyi dalam ya. Ini yang dimaksud dengan itu kan contoh. Kemudian ketentuan umum ini memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan ya. Kemudian hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya ya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan. Batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik ya. Kemudian batasan pengertian atau definisi tidak perlu diberikan penjelasan ya. Jadi teman-teman nanti tolong diperhatikan. Materi pokok yang diatur ya. Pembagian materi pokok yang diatur berdasarkan pada kriteria. Satu, berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi. Ya, contoh kemudian pembagian dalam KUHP ya. Kalau seumpama kemudian ini terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya rinci itu kan bisa kemudian teman-teman fokus awalnya adalah terkait dengan haknya apa dan kemudian kepentingannya bagaimana. Itu teman-teman nanti bisa contohnya di Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan itu juga kemudian bicara hak dan kepentingan yang dilindungi terlebih dahulu ya. Kemudian berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan ya. Contoh pada pembagian KUHP ya. Kemudian urutan kronologisnya bagaimana gitu kan. Contoh hukum acara MK, hukum acara MK contohnya ya, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi kan, kemudian itu nanti kronologi urutannya mulai dari kemudian hak kepentingannya, kemudian tugas dan wewenangnya, kemudian prosedur beracaranya seperti itu. Ya teman-teman, ini masalah kebiasaan ya, saya juga agak bingung sebenarnya menjelaskan terkait dengan tahapannya, urutannya itu seperti apa ya. Kemudian urutan tentang jabatan ya, misal Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan juga Jaksa Agung Muda ya. Ini contoh saja kalau seumpama teman-teman membahas tentang Undang-Undang MD3 contohnya, itu jabatan pertama kan Ketua MPR dulu yang dibahas, kemudian Wakil Ketua MPR, kemudian baru anggota MPR ya. Kira-kira kewenangannya bagaimana? Ini sebenarnya ini hal-hal yang sifatnya prosedur baku ya, karena di rata-rata di semua regulasi bentuknya juga seperti itu. Di anggaran dasar dan rumah tangga, teman-teman yang ikut organisasi kan teman-teman bisa melihat juga proses tahapannya mulai dari kemudian apa yang dibahas di pasal-pasal awal, kemudian di pasal-pasal selanjutnya itu juga sudah sesuai dengan pola yang baku. Kemudian ketentuan pidana, ini memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Ketentuan pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum ketentuan peralihan ya. Dan jika tidak ada ketentuan peralihan diletakkan sebelum ketentuan penutup. Nah, dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan ya asas-asas umum ketentuan pidana dalam KUHP ya. Kalau seumpama kemudian itu sudah diatur dalam KUHP, maka teman-teman bisa merujuk dalam KUHP untuk ketentuan pidana tersebut ya. Kalau kemudian itu belum ada di KUHP, maka teman-teman baru bisa membuat ketentuan pidana yang baru. Ya. Contohnya terkait dengan Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE itu kan kemudian ada yang merujuk pada KUHP, ada yang tidak merujuk pada KUHP. Nah itu keliru sebenarnya. Kalau kemudian memang itu sudah ada di KUHP, maka harusnya merujuk pada KUHP untuk sanksi pidananya. Tidak boleh kemudian membuat sanksi pidana baru dengan pelanggaran yang sama, dengan kejahatan yang sama tidak boleh. Saya contohkan teman-teman kemudian ingin membuat undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban ya contohnya. Kemudian teman-teman ingin membuat sanksi terkait dengan dengan kejahatan itu 50 sanksi pidananya ada 15 tahun ya, dan kemudian teman-teman di KUHP ada itu sanksi pidananya hanya 5 tahun, saya contohkan. Nah itu kemudian kalau mau membuat sanksi pidana melebihi KUHP,
teman-teman harus mencantumkan itu kembali dalam ketentuan penutup ya. Jadi dalam ketentuan penutup, sejak berlakunya undang-undang ini, maka pasal sekian dalam KUHP kemudian dianggap tidak berlaku untuk sementara waktu. Jadi ada pengecualian. Kalau seumpama kemudian teman-teman membuat sanksi lebih besar daripada sanksi yang diatur dalam KUHP. Ya, tapi kalau kemudian teman-teman buat sanksi yang ada diatur dalam KUHP, tapi teman-teman tidak merujuk KUHP, contohnya kemudian teman-teman buat sanksi baru, dan kemudian teman-teman tidak mencantumkan bagaimana posisi hukum KUHP ketika teman-teman buat sanksi itu, maka itu yang membuat ada ketidakpastian hukum. Dan itu contohnya ada di Undang-Undang ITE ya. Ada beberapa norma yang kemudian sudah diatur dalam KUHP, tapi kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang ITE, tapi dijelaskan bagaimana posisi KUHP. Memang ada asas lex spesialis derogat lex generalis ya, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang kemudian bersifat umum. Tapi masalahnya adalah kemudian ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan. Saya mau dihukum berdasarkan KUHP atau Undang-Undang ITE, ya tergantung dari jaksa kan akhirnya. Jaksa yang kemudian kalau seumpama dia tidak suka orangnya, hukum saja dengan undang-undang yang lebih berat ya. Kalau kemudian suka orangnya dihukum dengan undang-undang yang lebih ringan. Nah, ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Oke, ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang atau perda ya, di pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. Ini sudah saya sering sampaikan juga. Kemudian subjek pelakunya harus dirumuskan secara jelas, berlaku bagi siapapun, atau untuk subjek tertentu, misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa, dan sebagainya. Nah, kalau seumpama ketentuan pidana ya, biasanya itu berlaku untuk semua orang. Tapi kalau kemudian itu hanyalah contoh undang-undang tentang aparatur sipil negara, maka kemudian ya yang berlaku itu hanyalah untuk aparatur sipil negara, kalau seumpama ada sanksi pidana. Kalau kemudian itu undang-undang tentang izin lingkungan, ya paling biasanya sanksinya adalah pelaku usaha kan, pelaku usaha atau kemudian pejabat yang memberikan izin ya. Jadi harus clear dijelaskan kira-kira subjek pelakunya untuk sanksi pidana ini siapa ya dalam pasal yang akan teman-teman buat dalam rancangan undang-undang itu nantinya. Kemudian ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut ya. Ketentuan peralihan ya, tidak semua peraturan perundang-undangan memerlukan ketentuan peralihan ya. Tadi sudah saya sampaikan, contoh Undang-Undang MK kalau membuat badan baru, otomatis kemudian kewenangannya itu harus diberikan terlebih dahulu pada badan yang masih eksis ya, yang masih ada saat ini. Jadi kalau seumpama kemudian dibuat badan baru, otomatis kan kemudian pemerintah memerlukan waktu untuk membentuk badan itu, mengangkat pejabatnya, dan kemudian baru setelah semua selesai, baru kemudian dia diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Nah, sebelum itu kemudian terjadi, maka undang-undang harus memberikan kepastian, kira-kira badan baru, sebelum badan baru terbentuk, kewenangannya ini menjalankan siapa? Nah, itu harus adanya di aturan peralihan ya. Nah, aturan peralihan ini juga kemudian bisa digunakan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi ya. Saya contohkan ini dalam undang-undang dalam undang-undang kewarganegaraan ya. Jadi saya contohkan. Nah, ini nah, ini contohnya ya. Terlihat kan di pasal 39? Ini terlihat nggak slide-nya? Terlihat. Oke. Contoh di pasal 39 ya, permohonan kewarganegaraan pernyataan tetap menjadi warga negara Indonesia atau permohonan peroleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan oleh Menteri sebelum undang-undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 ya.
Kemudian apabila permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud oleh satu telah diproses tapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan undang-undang ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. Ya, ini untuk memastikan tidak ada kerugian bagi orang yang sedang menjalankan proses administrasi ya. Ini ada di sampai pasal 41, 42, 43. Ini contoh dari aturan peralihan ya. Oke. Selanjutnya, ketentuan penutup ya. Ketentuan penutup diletakkan pada bab atau pasal terakhir suatu peraturan ya. Ketentuan penutup memuat penunjukan organ atau alat perlengkapan yang dilaksanakan peraturan perundang-undangan jika ada ya. Kemudian nama singkat jika ada dan bukan singkatan atau akronim kecuali singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. Status peraturan sudah ada ya, tidak berlaku atau untuk peraturan yang atau belum diganti ini. Saya contohkan tetap di Undang-Undang 12 2006. Nah ini kan pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 8 tetap tentang kewarganegaraan tidak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 8 tentang kewarganegaraan kemudian dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Oke, jadi ini contoh saja yang mana Pak? Ketentuan penutup ya. Ini saya contohkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ini penutup ya. Setelah ketentuan penutup ada penutup. Ini pada perintah pengundangan, tanda tangan pengesahan. Ini tergantung nanti teman-teman juga sudah tahu formatnya tadi. Penulisan lembaran negara, tambahan lembaran negara, tambahan berita negara. Nah ini atau lembaran daerah. Nah ini kemudian selanjutnya adalah bab penjelasan. Nah penjelasan untuk undang-undang dan perda perlu, tapi untuk peraturan di bawah undang-undang kecuali perda jika diperlukan ya. Nah ini kalau seumpama teman-teman kemudian sudah merasa cukup jelas, tidak perlu dijelaskan, maka cukup ditulis cukup jelas saja ya. Tapi jangan kemudian teman-teman diisi cukup jelas semua, padahal masih butuh penjelasan ya. Oke, penjelasan umum. Nah ini penjelasan umum itu memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Jadi sebelum masuk ke dalam penjelasan pasal per pasal itu ada pasal penjelasan umum ya. Nah, itu adalah semacam pembukaan sebenarnya, pembukaan dalam sebuah karya tulis ilmiah ya. Penjelasan mengapa kemudian perlu dalam undang-undang ini. Kalau menurut saya ini lebih pada review ya, atau apa namanya, bukan review, resume dari naskah akademiknya teman-teman. Ya, nanti di penjelasan umum. Kemudian untuk kata atau frase yang perlu dijelaskan, kata atau frase tersebut ditulis di antara dua tanda petik yang terlebih dahulu diawali dengan frase yang dimaksud ya. Contoh ini yang dimaksud dengan taruna adalah bla 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 bla. Nah, penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan normanya. Ya, contoh kemudian pasalnya itu bicara tentang A, penjelasannya bicara tentang B, nggak boleh ya. Penjelasan tidak boleh bertentangan dengan norma, harus sejalan dengan norma yang ada di dalam batang tubuh. Kemudian tidak boleh kemudian juga memperluas atau menambah normanya. Ya, nggak boleh kemudian menciptakan hukum baru, tidak boleh. Kalau seumpama kemudian itu ya itu gitu, tinggal dijelaskan saja. Tidak boleh kemudian memuat penjelasan atau memperluas, menambah normanya, tidak boleh. Saya contohkan di Undang-Undang Partai Politik ya, bisa lihat lagi. Ada yang agak sedikit keliru juga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 mana tadi? Nah,
Nah, oke, ini contohnya saja ya. Di Undang-Undang Partai Politik pada pasal 4 ayat 1 ya, di situ disebutkan bahwa kemudian Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 ya. Berarti kemudian kementerian itu mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi ya, yang bersifat administratif kan, karena dia hanya meneliti dokumen persyaratan secara lengkap ya. Nah, kemudian di penjelasan, tiba-tiba kemudian ada kata penelitian dan atau verifikasi partai politik dilakukan secara administratif dan periodik ya. Ada perluasan kata periodik. Nah, ini yang kemudian sebenarnya tidak diperbolehkan dalam penjelasan. Kalau kemudian administratif, ya administratif saja, karena dalam batang tubuh itu hanya bicara administratif, tidak ada bicara periodik. Oke, ini contoh saja. Oke, kemudian tidak melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan dalam batang tubuh ya. Ya tidak ada pengulangan terhadap materi ya. Kalau sudah disampaikan dalam pasal 3 ya sudah tidak usah diulang lagi di pasal kelima gitu. Cukup sekali saja. Kemudian tidak mengulangi uraian kata, istilah atau pengertian dalam ketentuan umum ya. Jadi kalau sudah ketentuan umum adalah pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu, ya udah untuk selanjutnya menggunakan kata pemilu saja, tidak usah menggunakan kata pemilihan umum. Kemudian tidak memuat rumusan pendelegasian ya. Ya, jadi tidak ada kemudian perintah apa namanya? Dalam penjelasan tidak boleh kemudian ada pendelegasian. Pendelegasian itu harus dalam batang tubuh ya. Nah, itu teman-teman harus diperhatikan. Oke, kemudian lampiran. Jika peraturan undang-undang memerlukan lampiran, harus dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi, misalnya lampiran 1, lampiran 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Atau bingung? Pak mau tanya. Mana, Viva? Tadi pas awal-awal suaranya kan macet-macet. Oh iya, terus? Saya ini mau tanya kan misalnya buat undang-undang perubahan atas undang-undang. Nah, itu bagian ketentuan umumnya mengikuti undang-undang sebelumnya gitu apa bisa? Iya, mengikuti undang-undang sebelumnya saja, nggak apa-apa. Saya contohkan gini ya, ini saya contohkan saja ya. Nah, Oke, Afifa ini adalah contohnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik ya. Nah, di sini kan disebutkan bahwa definisi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional bla 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 kan. Kemudian anggaran dasar apa, anggaran rumah tangga apa gitu kan. Ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Kemudian undang-undang itu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ya. Nah, ini definisinya masih sama ya. Partai politik adalah organisasi bla bla bla, anggaran dasar adalah bla bla bla, anggaran rumah tangga adalah bla 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 ya. Jadi bisa kemudian mengikuti definisi dari undang-undang yang lama ya, yang mau dirubah ya, bukan dicabut loh ya, yang mau dirubah. Ya, kalau kemudian dicabut ya otomatis tetap bisa saja menggunakan definisi yang lama, hanya saja kemudian undang-undang yang lama otomatis sudah tidak berlaku lagi ya. Kalau seumpama kemudian itu adalah pencabutan dari undang-undang yang lama menjadi undang-undang yang baru. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kemarin kan sempat disampaikan kalau misal di rancangan undang-undang masyarakat hukum adat itu
karena aturannya masih tercecer, itu kan maksudnya di landasan yuridis nggak Pak? Iya, Nah, semisal di konsideran menimbang, itu kira-kira misal misal dia kan udah masuk landasan yuridis, kemudian ternyata peraturan terkait atau perintah terkait masyarakat umum adat itu pernah apa ya istilahnya, pernah diputuskan di MK. Jadi ada nah putusan iya MK-nya. bisa. Nah, itu Ya, jadi dimasukkan dua-duanya atau bagaimana, Pak? dimasukkan dalam diktum menimbang saja, Riz, ya. Menindaklanjuti putusan Oh. Mahkamah Konstitusi nomor sekian nomor tahun sekian yang menyatakan bahwa apa yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa seperti itu. Jadi tergantung dari apa isi dari putusan MK tersebut. Kamu bisa kemudian menindaklanjuti putusannya atau bisa kemudian menjadikan pertimbangan hukumnya sebagai landasan yuridisnya. Ya, jadi bisa dua opsi ya. Menindaklanjuti putusan kalau seumpama kemudian putusannya itu memang membatalkan atau kemudian menyatakan tetap berlaku dengan syarat-syarat tertentu, atau kemudian kamu mengambil pertimbangan hukumnya. Saya contohkan untuk pertimbangan hukumnya itu seperti ini. Coba saya lihat dulu. Tar. Undang-undang apa ya? Undang-undang. Tar. Ini masih saya ingat undang-undang tentang MK ya. Saya masih agak lupa undang-undang yang didasarkan pada putusan MK nomor berapa ya? Contohnya. Bentar. Ada kok dulu itu.
mohon maaf agak lupa ya. Jadi nanti saya cari lagi. Ini PR buat saya juga. Jadi memang ada beberapa undang-undang itu yang mendasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ya. Saya agak lupa undang-undang nomor berapa. Saya pernah baca juga. Tapi nanti akan saya share ketika sudah saya temukan ya. Tapi ada yang kemudian dia mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam diktum menimbangnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain daripada nanti terlalu lama mungkin saya mencarinya ternyata nggak ketemu gitu kan. Nanti waktunya teman-teman jadi agak sia-sia juga. Ada pertanyaan lain kira-kira? Oke, belum ada. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini untuk pendelegasian kewenangan ya. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kemudian pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara jelas materi yang perlu diatur atau jenis peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur ya. Bukan menyebut pejabatnya ya, tapi kemudian menyebut regulasinya ya. Contohnya ketentuan lebih lanjut mengenai ini diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai ini diatur dengan peraturan presiden ya. Ini pendelegasian kewenangan. Jadi peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu nggak bisa diterbitkan kalau tidak ada delegasi kewenangan dari undang-undang ya. Nah, oke. Nah ini jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur oleh dan materi yang didelegasikan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ya. Ya. Jadi kalau sudah didelegasikan nggak usah didelegasikan lagi gitu. Nah ini harus teman-teman perhatikan. Nah, jika materi muatan yang didelegasikan boleh didelegasikan lebih lanjut, gunakan rumusan ketentuan lebih lanjut mengenai ya. Nah, ini biasanya kalau seumpama kemudian teknis detailnya tidak cukup diatur dengan peraturan pemerintah, kemudian untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan menteri. Ini biasanya ada, ini saya contohkan ini. Di nah, ini PP nomor 2 tahun 2007 tentang kewarganegaraan ya. Nah, ini disebutkan di sini untuk detailnya lebih detail ya. Nah, kalau berapa ya, mohon maaf saya nggak lupa. Nah ini data. Oke, ini contohnya ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Jadi ini adalah peraturan pemerintah tentang apa? Tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian dia didelegasikan lagi ke peraturan menteri. Ya, bisa saja kemudian itu dilakukan ya. Sepanjang kemudian itu juga diatur secara mendetail dan itu peraturannya berada di bawah peraturan itu. Kalau kemudian peraturan pemerintah bisa didelegasikan ke peraturan presiden atau peraturan menteri. Kalau kemudian itu ada peraturan presiden, itu harus didelegasikan ke peraturan menteri. Kalau semua PAMA kemudian itu harus disubdelegasikan ya, karena pada dasarnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu sudah peraturan delegasi, bukan kalau mau didelegasikan lagi berarti namanya subdelegasi ya. Itu diperbolehkan sepanjang kemudian regulasinya berada di bawah
dari regulasi yang awal ya. Oke, kemudian jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur dalam peraturan yang mendelegasikan, dan materi muatan tersebut boleh disubdelegasikan, gunakan rumusan ketentuan mengenai ya, diatur dengan atau berdasarkan. Ya. Nah, kemudian jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi hanya akan diatur dalam satu jenis peraturan perundang-undangan, gunakan rumusan ketentuan mengenai diatur dalam, ya. Kemudian jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi tersebut hanya akan diatur dalam satu jenis peraturan perundang-undangan, maka nama dari peraturan tersebut dirumuskan tentang dirumuskan jenis peraturan tentang peraturan pelaksanaan dan jenis peraturan perundang-undangan yang didelegasikan ya. Untuk saya buat contoh seperti ini. Contohnya nggak ini tadi ya. Saya nggak buat contohnya ya. Oke, lanjut saja dulu ya. Nah, jangan membuat delegasi blanko ya. Contohnya gini, hal-hal yang belum cukup diatur akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ini nggak jelas ini. Ini memberikan cek kosong ini. Ya, jadi harus jelas akan diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan apapun ya. Jangan kemudian memberikan cek kosong ya, atau delegasi blanko ya, delegasi kosong. Jadi harus ngisi sendiri itu kan, jangan. Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah, non-kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif ya. Oke. Saya pikir sudah dipahami ini. Kewenangan yang didelegasikan pada alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut pada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu ya. Contoh sudah didelegasikan kepada BKN contohnya ya, terkait dengan masalah kepegawaian, ya tiba-tiba didelegasikan lagi kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara contohnya, nggak bisa. Walaupun kemudian secara tupoksi mungkin tidak terlalu jauh berbeda, tapi kalau sudah didelegasikan kepada BKN, maka ya udah itu menjadi tupoksi BKN. Tidak boleh didelegasikan kepada kementerian yang lain. Oke. Pendelegasian kewenangan mengatur dari satu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, atau pejabat yang setingkat ya. Ya, jadi kalau kemudian itu adalah kewenangan pengaturan peraturan perundang-undangan ya, maka nggak boleh kemudian didelegasikan pada dirjen, sekjen, atau pejabat yang setingkat. Kecuali itu menjalankan aturan dari PP ya. Jadi kemudian PP itu mengatur teknisnya, dan kemudian kalau sudah diatur teknisnya, maka kewenangan yang ada di menteri itu bisa kemudian diserahkan pada Direktur Jenderal. Jadi Direktur Jenderal itu ada pejabat eselon 1 ya, yang berada langsung di bawah menteri. Kemudian pendelegasian langsung pada dirjen atau pejabat yang setingkatnya hanya dapat diberikan oleh peraturan undang-undang yang tingkatannya lebih rendah daripada undang-undang ya. Tadi sudah saya sampaikan, bisa di PP atau di Perpres atau di peraturan perundang-undangan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal itu memang tidak dapat dihindari ya. Ya, teman-teman saya minta untuk diperhatikan untuk yang ini. Kemudian ini penyidikan ya, untuk yang ada sanksi pidananya. Penyidikan hanya dapat dimuat dalam undang-undang atau perda. Ketentuan penyidikan diletakkan sebelum ketentuan pidana. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan pada penyidik pegawai negeri sipil tertentu untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan undang-undang atau perda. Pemberian kewenangan pada PPNS tidak boleh mengurangi kewenangan penyidik umum ya. Teman-teman saya minta untuk perhatikan kalau ada sanksi pidananya ya. Untuk pencabutan, ini saya cepat saja, saya ingin selesai sekarang slide-nya ini. Pencabutan perundang-undangan pada dasarnya dapat dicabut melalui peraturan perundangan yang setingkat atau lebih tinggi ya. Kalau itu undang-undang, dicabutnya dengan undang-undang. Kalau kemudian PP bisa dicabut dengan undang-undang, bisa dicabut dengan PP. Tapi kalau undang-undang nggak boleh dicabut dengan PP ya. Jadi kalau kemudian itu setingkat atau lebih tinggi bisa mencabut peraturan yang itu. Kalau kemudian peraturannya lebih rendah itu tidak diperbolehkan. Jika peraturan perundang-undangan baru mengatur
pencabutan peraturan undang-undang itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan undang-undang yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Ya teman-teman bisa perhatikan ini. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tapi belum mulai berlaku dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Oke. Jika pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat dua pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan, kemudian pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan. Oke, langsung saja, peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut tetap tidak berlaku meskipun peraturan perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula ya. Jadi kalau kemudian sudah dicabut, yang baru juga dicabut, maka kemudian tetap nggak otomatis berlaku. Ini beda dengan keputusan dalam dalam hukum acara tun ya. Kalau keputusan yang baru dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, maka berlaku asas restitutio in integrum ya, atau berlaku kembali keputusan yang sebelumnya. Tapi kalau undang-undang enggak. Kalau kemudian tidak berlaku, ya udah gitu kan. Enggak otomatis kemudian undang-undang yang lama berlaku gitu. Enggak ya. Jadi ketika kemudian sudah tidak berlaku, maka ya kemudian harus dibuat norma yang baru. Nah, ini untuk yang produk hukum yang bersifat mengatur atau regulasi ya. Berbeda dengan basicing atau keputusan, ketika kemudian dibatalkan atau dicabut keputusan yang baru, maka secara otomatis berlaku keputusan yang lama. Oke, perubahan peraturan perundang-undangan ya dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan. Yang B, menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan ya. Jika dalam peraturan perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian paragraf atau pasal baru, maka bab, bagian paragraf atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan ya. Contoh kalau penyisipan bab di antara bab 9 dan bab 10 disisipkan satu bab kan berarti jadi bab 9A ya. Tidak usah kemudian mengganti bab 10 jadi bab 11 enggak, cukup dirubah saja jadi bab 9A kalau mau menyisipkan bab ya. Jadi tetap otomatis undang-undang yang lama tetap berlaku, pasalnya berlaku, nggak perlu kemudian pasal yang undang-undang yang lama menyesuaikan dengan undang-undang yang baru, tidak perlu. Kalau penyisipan pasal ya diganti jadi pasal 128A ya, kalau kemudian teman-teman mau menyisipkan pasal di antara pasal 128 dan pasal 129. Jadinya seperti pasal 28A, dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan. Ini contoh untuk penyisipan pasal ya dalam undang-undang. Oke, jika dalam suatu peraturan undang-undang dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian paragraf, pasal atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberikan keterangan dihapus ya. Contoh pasal 16 dihapus, pasal 18 ayat 2 dihapus ya, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut ya. Ini teman-teman akan menemukan cukup banyak sekali di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali pasal-pasal dalam undang-undang yang lain yang dihapus ya. Nah, teman-teman nanti bisa mengecek sendiri ya di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kalau tidak salah. Itu teman-teman banyak sekali menemukan pasal atau kasus seperti ini ya, pasal-pasal yang dihapus dalam undang-undang. Oke, lanjut. Pada dasarnya batang tubuh peraturan perundang-undangan perubahan terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi ya. Pasal 1 muat judul peraturan perundang-undangan yang diubah dengan menyebutkan lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia terletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah ya. Pasal 2 memuat ketentuan saat mulai berlakunya ya. Dalam hal tertentu pasal 2 juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah. Oke, penetapan Perpu menjadi undang-undang ini saya pikir ini mungkin cukup teman-teman tahu saja ya. Karena nanti juga tidak dipraktekkan dalam proses penyusunan naskah. Ya, dengan angka Arab ya. Pasal 1, kemudian pasal 2 dan berlaku. Untuk pengesahan perjanjian internasional, ini juga sama. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional, pasal 2 memuat mengenai ketentuan saat mulai berlakunya. Nah, oke. Langsung saja mungkin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pasti tambah bingung ya. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf juga, sebenarnya materi tentang
teknik penyusunan ini memang harus disampaikan dalam 3 atau 4 sesi ya, dengan sebagian besar langsung praktek ya. Jadi sebenarnya ketika 2 sesi atau 3 slide atau 2 slide 3 slide, itu biasanya kita akan praktek dengan menggunakan undang-undang yang sudah ada atau teman-teman membuat peraturan yang baru ya. Biasanya memang seperti itu. Hanya saja memang kita ada keterbatasan waktu dan juga kemudian keterbatasan kondisi ya, karena kita menggunakan Zoom dan juga perkuliahan ini memang saya alokasikan untuk selesai pada pertemuan maksimal pertemuan ke-7. Karena itu kemudian materi terkait dengan teknik penyusunan yang seharusnya dia adalah integrasi antara materi dan juga praktek, akhirnya saya alokasikan sebagian besar ke materi praktek. Ya, jadi saya memahami teman-teman akan kebingungan ya, karena terlalu banyak teorinya dan ini kemudian sifatnya baku. Dalam artian saja dalam menulis pasal itu bagi saya ada kekeliruan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Dalam fakta prakteknya peraturan-peraturan yang kemudian dibuat oleh bukan perancang ya, itu kerap kali kemudian ada kekeliruan dalam penulisan, entah itu penulisan dalam materi muatan atau dalam batang tubuh, atau kemudian penulisan terkait dengan tekniknya saja. Contoh penulisan titik koma, kemudian penulisan terkait dengan kategorisasi, penulisan terkait dengan apakah dijadikan satu kalimat ataukah kemudian dipisah-pisah, itu seringkali terjadi dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi perancang saja bisa keliru, gitu kan? Walaupun kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini kecil kemungkinan itu terjadi. Kenapa? Karena perancang ini biasanya dikerjakan secara tim ya, tidak satu orang. Jadi sama seperti teman-teman ya, naskah akademik ini kan dikerjakan lebih dari 3 orang ya, dari 5 orang mengerjakan. Jadi nanti ada sistem cross check saling mengecek kan, apakah kemudian ada kekeliruan dalam penulisan norma dalam undang-undang, ataukah kemudian sudah tidak ada kekeliruan. Ya, saya mengharapkan sebenarnya kerjasama tim betul-betul dioptimalkan dalam penyusunan naskah akademik. Karena pengalaman saya sendiri ketika kemudian terlibat dalam penyusunan naskah akademik, ketika saya di Jakarta dulu, ada sekitar 20 orang yang terlibat dalam penyusunan naskah ya, untuk kemudian mulai dari penyusunan draft awal dan kemudian pembahasan, kita melakukan cross check mulai dari halaman pertama sampai kemudian halaman terakhir, dan juga perdebatan untuk memastikan bahwa kemudian pasal yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini tidak ada lagi multitafsir dan pasti akan menjunjung kepastian hukum. Karena prinsipnya kita, naskah akademik ini adalah proses yang betul-betul paling fair ya, dalam artian dia tidak disusupi oleh kepentingan politik apapun. Tapi ketika kemudian itu sudah masuk ke dalam fase pembahasan di pemerintah dan DPR, maka kemudian itu akan mulai masuk intrik-intrik politiknya. Tapi kalau dalam fase masih dalam penyusunan, baik itu naskah akademiknya ataupun rancangan undang-undangnya, maka kemudian itu masih pure atau masih murni adalah kajian naskah akademik atau kajian dari penelitian dan juga pengkajian. Ya, karena itu kemudian saya mengharapkan nantinya ya proses pembentukan naskah akademik teman-teman betul-betul kemudian naskah yang dikaji secara mendalam dan tidak ada, ataupun kalau ada unsur kesalahan, kesalahannya itu tidak terlalu fatal dan tidak terlalu fundamental. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Ini nanti saya share sekarang deh untuk PowerPoint-nya ya. Biar teman-teman nanti juga bisa membaca. Oke, sudah saya share. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup di sini saja ya. Jadi saya harapkan kemudian teman-teman nantinya membuat rancangan undang-undangnya tetap merujuk pada apa yang sudah saya sampaikan pada materi hari ini ya. Jadi penggunaan kata-katanya dan penggunaan diksi, frase, serta tanda bacanya juga
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau seumpama kemudian saya masih menggunakan kanal Zoom. Sekali lagi karena laptop saya juga baru sembuh kemarin ya, jadi ini baru H+1. Tapi memang sebenarnya saya agak kesulitan juga kalau seumpama menggunakan YouTube untuk materi yang sifatnya seperti ini. Jadi ada hikmah juga sebenarnya, ada dipaksa untuk menggunakan Zoom karena materi yang saya sampaikan materi terkait dengan teknis penulisan ya. Jadi saya membutuhkan kira-kira bagaimana apakah teman-teman bisa memahami ataukah tidak. Saya yakin-yakinnya teman-teman kesulitan untuk memahami ya karena penyampaiannya juga dengan model ala kadarnya saja, tidak menggunakan praktek langsung di lapangan, tidak menggunakan praktek ketika kemudian di lapangan seperti apa, di kampus seperti apa gitu kan. Tapi dengan ala kadarnya saya mengharapkan teman-teman bisa menjadi trigger awal untuk kemudian mempelajari ini, membaca ini, dan juga mempelajari sejumlah regulasi, baik itu yang kemudian teman-teman sering baca tiap hari, ataupun teman-teman inisiatif mencari tersendiri regulasinya itu, dan teman-teman lihat apakah ada kekeliruan atau tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena pada dasarnya banyak sekali peraturan perundang-undangan di Indonesia ini yang ternyata tidak sejalan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Saya contohkan tadi Perpres nomor 68 tahun 2021 karena banyak sekali norma yang kemudian secara secara teoritis ternyata dia tidak bisa menjadi sebuah regulasi ya. Secara teoritis itu menjadi regulasi yang bersifat cacat, tapi tetap disahkan karena memang pada dasarnya pemerintah ya kalau tidak ada yang protes ya fine-fine aja gitu kan. Ya, kalau seumpama kemudian masyarakatnya menerima ya menerima saja. Jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya dikesampingkan oleh pemerintah dalam penyusunan sebuah rancangan peraturan. Karena keengganan untuk mentaati aspek formalitas ya atau aspek tata cara penyusunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, terima kasih. Kita tutup kelas kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adanya di screenshot ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Haja. Halo kawan-kawan. Haja. Absennya di screenshot atau Serina? Di screenshot belum? Apa kita yang screenshot nih? Oke. Jadi rupa aku ra ketara rupa aku. Halo. Ya. Bu. Aku mang ditinggal tapi Rupa aku ra ketara kan. Bu, Oh, ketara Mak ya. jawabmu jah kok ora ketara. Oh, sandingku Bu. Datu Iya, kumangan lihat sih. sik. Kali. Ki wis mari rong to. Kowe kursimu kok kosong jah. Durung. Wes ning kursi DPR. Ora ning kene, ora level. Iya. Mending maghriban ya. Kono wis sisa lho, Pak. Cukup ning kos langsung. Oh alah we tukang jaluki sego ku moh aku nampung. Por, rupamu ra ketara to, Por? Halo, apa kabar kawan-kawan? Diam Bu. Karena harus tuh. Nom Kang Rizky. pi. Alhamdulillah. Apa kabar 3 periode? Kampret jeluki metu. Alhamdulillah. Kita dukung 3 periode. Alhamdulillah. Bisa absen nih gitu iki. Wis di screenshot atau Serina? Aku ra ketara, Pasan. Iki di screenshot loh.
Ora mang wis di screenshot. Partisipane tok, partisipane. Iki rapat piye? Iki rapat paripurna apa? Tadi rapat iki, yo. Dina anu nih. Rapat apa, Bu? Rapat di genah. Oh. Yang rapat sing genah iki tenanan iki. Jal. Wis dadi moderator, Bu. Kok ning ngarep aku malian. Be. Loh, aku ngalih ya. Ojo lho. Apa Bu? Bu, silahkan Iya, disampaikan caranya. orasinya. Wis bicara piye ngalih? Yuk, kamu lho Pak Rizky, Wih. masalah anu Loh. undang-undang pornografi ya. Milih ya pas ya dang kuwi. Atuh kok muegek ngono to. Jadi wi Iya. delek sama gambar dan ilustrasi loh. Terus wong-wong sing berkarya ning bidang kan ada kan cara Iya. gambar sing Anime Kudus soalnya kan. sekarang kan akan Jadi ini piye ngono tidak iki? sesuai dengan kesusilaan masyarakat. Di Jepang nggak sesuai masyarakat. Tapi ubah ngono loh, tidak diatur undang-undang. Lah iya, malah dadane budaya. Nah, iya. Terlalu budaya Indonesia terlalu intim ngono ki yang putusan Yuan. Lalu apa ya gampang tersinggung mungkin ya. Dididik dimasukin undang-undang diatur. Heeh. Lah iku diingi aruh apa jenenge? Kok Mbak RR barang kuwi diingi. Padahal nggak merugikan orang lain. Gitu. Heeh. Ya, cepat kabeh ya.